Tidak perlu pangkat tinggi untuk jadi presiden, cukup jualan martabak saja sudah bisa jadi presiden. Kalian ada yang merasa nggak sih kalau jabatan seorang Gibran ini sangat terlalu instan? Apakah ini semua karena ada dalang dari sang paman yang ketua MK atau karena sang ayah yang adalah seorang presiden? Mau dibawa kemana bangsa kita? Mikir dong, mikir. Saya yakin pada tahun 2024 nanti riwayat seperti ini akan hilang dari NKRI. Sebab rakyat banyak menaruh perubahan pada Anies Baswedan. Rakyat belajar 10 tahun yang sia-sia, saya yakin perubahan pasti terwujud. Banyak masyarakat di luar sana berharap pada Gen Z, yang mana Gen Z sendiri lebih cerdas dalam berpikir, lebih cerdas dalam mengambil tindakan. Jangan asal muda tapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Terus yang gak punya backingan seperti kita-kita ini mau jadi apa? Makanya kita sebagai Gen Z harus cerdas dan bijak dalam berpikir. Dari kejadian ini seolah negara memberikan teladan buruk bagi kita sebagai anak muda, yang mana yang namanya proses itu sudah tidak penting. Yang penting itu bokap gue berkuasa, maka negara tolol akan dipimpin oleh orang tolol juga. Sudah tahu yang namanya rakyat Indonesia itu paling anti sama yang namanya KKN dan nepotisme, malah ngebet banget jadi penguasa. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat itu hanya satu, yaitu perubahan. Tapi kenapa seolah karena ada orang berkuasa di belakangnya, malah dengan gampangnya mengadakan yang tidak ada dan juga mengadakan yang tidak ada. Seperti yang lagi ramai sekarang, putusan MK yang sekarang memperbolehkan cawapres berusia 40 tahun atau sedang atau menduduki jabatan yang dipilih pada pemilu atau pemilihan daerah. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa baru sekarang ada gugatan ngaco seperti ini? Padahal pada pemilu sebelumnya tidak pernah ada gugatan seperti ini. Apa karena sang keponakan akan mengajukan diri sebagai cawapres? Maka dengan mudahnya sang paman yang merupakan ketua MK ini mengabulkan gugatan tersebut. Wah, ini sih plot twist banget untuk pemilu 2024 ya. Siapa yang menyangka seorang Gibran yang baru saja menjabat sebagai walkot 2-3 tahun langsung diangkat menjadi bacawapres pemilu 2024. Kalau bukan anak presiden, gak mungkin diangkat jadi bacawapres ya kan? Padahal kalau bisa, malah ini sangat bisa ya. Gampang sekali, pejabat di partai koalisinya banyak yang lebih berpengalaman, yang lebih banyak berproses, yang lebih tua. Tapi kenapa malah mengangkat anak kemarin sore yang baru saja menjabat 2-3 tahun? Padahal petinggi-petinggi dari partai koalisi lebih banyak yang berpengalaman. Padahal kalau bisa dari KIM sendiri mengambil dari bacawapres yang lebih berpengalaman, yang lebih berprosesnya banyak, itu bisa menyimbangi dengan lawannya seperti Pak Anies dan Cak Imin. Tapi ini anak kemarin sore yang diambil. Waduh, gak bisa berkata-kata. Secara logika saja ini gak bisa. Mustahil terjadi kecuali emang ada udang di balik batu. Bagaimana menurut Anda? Bukankah pemilu 2024 ini penuh dengan kejutan? Ya, sampai di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.